Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal latihan soal-soal tes P3K Guru tahun 2023 untuk guru agama Islam. Yang mana di sini kita akan membahas terkait untuk soal formasi khusus ya teman-teman, yaitu untuk P2 dan P3. Nah, bagi teman-teman yang dari formasi umum atau P4, silahkan bisa mengecek video saya yang sebelumnya ya teman-teman, sebelum video ini. Di sana ada seri 1 sampai 20. Di sana khusus untuk formasi umum bagi teman-teman yang menanyakan apakah membuat soal-soal untuk P4 atau formasi umum, silahkan dicek saja di sana. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman semuanya, kita akan langsung saja pada pembahasan soalnya. Nah, di sini yang pertama adalah Anda adalah seorang guru pendidikan agama Islam di sekolah menengah. Salah satu murid di kelas Anda memiliki spektrum autisme dan sering mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial. Bagaimana Anda dapat mendukung murid ini secara efektif dalam pembelajaran agama Islam? Nah, yang A, meminta murid tersebut untuk selalu berbicara dengan teman-teman sekelasnya. Kemudian yang B, menyediakan lingkungan yang tenang dan terstruktur untuk murid tersebut. Kemudian yang C, membiarkan murid tersebut bekerja secara mandiri tanpa interaksi sosial. Kemudian yang D, mengabaikan kebutuhan sosial murid tersebut. Kemudian yang E, memberikan tugas yang sangat kompleks agar murid tersebut terpaksa berinteraksi. Kita lihat di sini teman-teman, untuk pembahasan dari soal ini adalah, nah, di sini untuk murid dengan spektrum autisme sering memerlukan lingkungan yang tenang dan terstruktur agar dapat belajar dengan baik. Nah, kemudian anak dalam spektrum autisme atau autism spectrum disorder adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang sebenarnya sangat sulit masuk di sekolah umum atau reguler, kecuali ASD dengan kondisi ringan. Nah, seperti kita ketahui, kondisi autism memiliki spektrum yang luas, terentang dari yang paling ringan hingga berat dengan berbagai hambatan perkembangan. Sebagian anak ASD memiliki keterlambatan perkembangan intelektual, yaitu intellectual impairment. Nah, sehingga pendidikan yang diberikan lebih tepat di sekolah-sekolah khusus atau unit belajar yang disediakan oleh sebuah lembaga pendidikan. Nah, option B, yaitu pilihan B yang menawarkan lingkungan seperti ini, adalah pendekatan yang paling efektif untuk mendukung murid tersebut dalam pembelajaran agama Islam. Yang mana di sini tentunya memerlukan lingkungan yang tenang dan terstruktur. Jadi ada pada option yang B. Jika ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan di kolom komentar ya. Selanjutnya, Anda mengajar di sekolah inklusi, di mana murid-murid berkebutuhan khusus dan murid reguler belajar bersama dalam satu kelas. Salah satu murid MBK memiliki gangguan komunikasi yang menyebabkan kesulitan berbicara. Bagaimana Anda dapat membantu murid ini berpartisipasi dalam pembelajaran agama Islam? Yang A, menyuruh murid tersebut untuk selalu berbicara di depan kelas. Kemudian yang B, memberikan tugas tertulis yang kompleks tanpa penyesuaian. Kemudian yang C, mendorong teman-teman sekelas untuk tidak berbicara dengan murid tersebut. Kemudian yang D, menggunakan metode komunikasi alternatif seperti gambar atau alat bantu komunikasi. Yang E, mengabaikan murid tersebut dalam pengajaran agama Islam.
Kita lihat di sini untuk pembahasannya, tentunya di dalam kasus ini metode komunikasi berbantuan berkisar dari menulis hingga penggunaan buku atau papan komunikasi serta perangkat yang menghasilkan keluaran suara atau SGF atau perangkat penghasil ucapan. Nah, sistem komunikasi berbantuan mencangkup alat bantu komunikasi elektronik yang memungkinkan pengguna menggunakan huruf, kata, frasa, simbol, gambar untuk membuat pesan. Perangkat yang memungkinkan komunikasi berbantu dapat diprogram untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna, yaitu kebutuhan bahasa tertentu. Nah, penggunaan metode komunikasi alternatif seperti gambar atau alat bantu komunikasi adalah pendekatan yang paling efektif. Nah, kita lihat di sini teman-teman, yaitu penggunaan metode komunikasi alternatif seperti gambar atau alat bantu komunikasi adalah pendekatan yang paling efektif. Nah, hal ini membantu murid dengan gangguan komunikasi untuk berpartisipasi dalam pembelajaran agama Islam dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi di sini yaitu jawaban yang paling sesuai adalah yang D, yaitu menggunakan metode komunikasi alternatif seperti gambar dan alat bantu komunikasi. Jika ada tambahan dari teman-teman, silahkan ya, boleh ditambahkan di kolom komentar. Selanjutnya, sebagai seorang guru PAI di sekolah dasar, Anda diminta untuk mengajar murid kelas 1 oleh kepala sekolah Anda. Anda ingin merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan usia mereka. Apa yang paling sesuai untuk diperhatikan dalam merancang pembelajaran ini? Yang A, memberikan tugas-tugas rumit yang membutuhkan pemikiran abstrak. Kemudian yang B, menggunakan bahasa yang kompleks dan sulit dimengerti oleh anak-anak kelas 1. Kemudian yang C, menyajikan materi dengan cerita yang mengandung konflik kompleks. Kemudian yang D, fokus pada penggunaan gambar, cerita sederhana, dan aktivitas fisik. Kemudian yang E, memaksakan kurikulum yang biasa digunakan untuk anak-anak yang lebih tua. Kita lihat di sini teman-teman, untuk anak-anak kelas 1, karakteristik khas tahapan perkembangan mereka termasuk kurangnya pemahaman abstrak dan kemampuan kognitif yang terbatas. Oleh karena itu, pendekatan terbaik adalah dengan fokus pada penggunaan gambar, cerita sederhana, dan aktivitas fisik untuk pembelajaran yang sesuai. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, selanjutnya, Anda mengajar di sekolah menengah dan memiliki murid kelas 7. Anda ingin merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan usia mereka. Apa yang paling sesuai untuk diperhatikan dalam merancang pembelajaran ini? Yang A, menyajikan materi dengan cerita sederhana dan gambar-gambar. Kemudian yang B, menggunakan bahasa yang sangat kompleks dan abstrak dalam pengajaran. Yang C, mengabaikan interaksi sosial antar siswa. Kemudian yang D, memberikan tugas rumit yang membutuhkan pemikiran konkret. Yang E, memfokuskan pada permainan dan aktivitas fisik. Nah, kita lihat teman-teman di sini untuk pembahasannya. Siswa kelas 7 masih berada pada tahap perkembangan yang lebih cocok dengan materi yang lebih konkret daripada abstrak. Nah, oleh karena itu, pendekatan terbaik adalah dengan menyajikan materi dengan cerita sederhana dan gambar-gambar untuk membantu mereka memahami konsep dengan lebih baik. Jadi di sini untuk jawabannya adalah yang A, yaitu menyajikan materi dengan cerita sederhana dan gambar-gambar. Selanjutnya, Anda mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah menengah. Anda ingin mengajarkan konsep etika sosial dalam Islam. Bagaimanakah Anda dapat mengintegrasikan teori belajar Gardner dan taksonomi Bloom dalam pengajaran Anda? Yang A, menyampaikan ceramah panjang tentang etika sosial dan kemudian memberikan
tugas tulis kepada siswa. Kemudian yang B, meminta siswa membaca buku teks tentang etika sosial dan mengadakan diskusi tentang topik tersebut. Kemudian yang C, menggunakan gambar-gambar yang mengilustrasikan konsep etika sosial dan meminta siswa mengingatnya. Kemudian yang D, membuat tugas berdasarkan taksonomi Bloom level tinggi yang membutuhkan analisis konsep etika sosial. Kemudian yang E, memberikan ujian tertulis dengan pertanyaan yang hanya memerlukan pemahaman dasar tentang etika sosial. Kita lihat di sini pembahasannya. Nah, integrasi teori belajar Gagne dengan taksonomi Bloom dapat dilakukan dengan cara memberikan tugas yang mencangkup level pemikiran tinggi, seperti analisis konsep etika sosial. Dengan demikian, siswa tidak hanya akan memahami konsep tersebut, tetapi juga mampu menerapkannya secara lebih mendalam. Jadi jawaban yang pas adalah yang D. Jika ada tambahan dari teman-teman, silakan ya, boleh ditambahkan agar kita bisa belajar bersama. Tentunya di sini kita saling mengkoreksi jika ada kesalahan. Selanjutnya, Anda mengajar pada tingkat sekolah dasar. Anda ingin mengajar konsep akhlak, etika dalam Islam. Bagaimana Anda dapat memanfaatkan perkembangan taksonomi Bloom dalam pengajaran ini? Yang A, meminta siswa menghafal definisi akhlak. Kemudian yang B, menjelaskan konsep akhlak dengan gambar-gambar yang jelas. Kemudian yang C, membuat cerita sederhana tentang akhlak. Kemudian yang D, mendorong siswa untuk menerapkan akhlak dalam permainan peran. Kemudian yang E, memberikan tugas rumah untuk menghafal daftar prinsip akhlak. Kita lihat teman-teman. Nah, perkembangan taksonomi Bloom mencakup level pemikiran yang lebih tinggi, seperti aplikasi yang sintesis dalam mengajar konsep akhlak, memotivasi siswa untuk menerapkan akhlak dalam permainan peran. Jadi option D memungkinkan mereka untuk menerapkan konsep dalam situasi nyata dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, selanjutnya. Anda adalah seorang guru pendidikan agama Islam di sekolah dasar di daerah pedesaan di Indonesia. Banyak dari siswa Anda berasal dari keluarga yang tingkat pendidikan rendah. Bagaimana Anda dapat mengadaptasi metode pengajaran Anda untuk mencocokkan profil pelajar Pancasila Anda? Yang A, tetap menggunakan pendekatan yang sama seperti di sekolah perkotaan. Kemudian yang B, menggunakan materi pembelajaran yang lebih sulit untuk menantang siswa. Kemudian yang C, menggunakan bahasa yang lebih rumit dalam pengajaran. Kemudian yang D, menyesuaikan pengajaran dengan kemampuan siswa dan menggunakan bahasa yang sederhana. Kemudian yang E, meminta siswa untuk mencari materi sendiri karena keluarga mereka rendah tingkat pendidikannya. Kita lihat di sini teman-teman untuk pembahasannya. Nah, mengadaptasi pengajaran sesuai dengan profil pelajar Indonesia yang banyak berasal dari latar belakang paling rendah, guru perlu menggunakan bahasa yang sederhana. Ya, di sini. Kemudian serta menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan siswa agar siswa dapat memahami materi dengan lebih baik. Jadi jawabannya adalah yang D. Jika ada tambahan boleh ya teman-teman, silakan ditambahkan di kolom komentar. Selanjutnya, Anda mengajar mata pelajaran PAI di sekolah ini. Tingkat sekolah menengah di daerah perkotaan. Siswa Anda memiliki akses luas ke teknologi dan informasi. Bagaimana Anda dapat memanfaatkan profil pelajar ini dalam pengajaran? Yang A, tetap menggunakan buku teks tradisional tanpa mengintegrasikan teknologi.
Kemudian yang B, memberikan tugas yang hanya mengandalkan teknologi. Kemudian yang C, menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam pengajaran untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Kemudian yang D, mengabaikan penggunaan teknologi karena siswa dapat belajar sendiri dengan internet. Kemudian yang E, meminta siswa untuk membeli perangkat teknologi mahal. Nah, kita lihat teman-teman di sini. Dalam situasi ini, guru dapat memanfaatkan profil pelajar yang memiliki akses luas ke teknologi dengan menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam pengajaran. Nah, ini dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi siswa. Nah, tanpa mengabaikan aspek-aspek lain dari pembelajaran tradisional yang juga penting tentunya. Jadi jawabannya adalah yang C. Silakan jika ada tambahan dari teman-teman, boleh ya teman-teman. Selanjutnya, Anda adalah seorang guru pendidikan agama Islam di tingkat sekolah menengah. Anda sedang merencanakan pelajaran tentang akidah atau keyakinan dalam Islam. Anda ingin menentukan learning objektif yang sesuai. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan learning objektif yang baik untuk pelajaran ini? Yang A, siswa akan tahu apa itu akidah. Kemudian yang B, siswa akan memahami pentingnya akidah dalam Islam. Kemudian C, siswa akan menghafal definisi akidah. Kemudian yang D, siswa akan membaca buku tentang akidah. Kemudian yang E, siswa akan mengevaluasi argumen-argumen yang mendukung akidah. Kita lihat teman-teman di sini untuk pembahasannya. Di sini learning objektif yang baik untuk pelajaran tentang akidah adalah yang menggambarkan pemahaman siswa terhadap konsep akidah dalam Islam. Oleh karena itu, option B, yaitu siswa akan memahami pentingnya akidah dalam Islam, adalah learning objektif yang lebih sesuai karena mencerminkan tingkat pemahaman yang lebih tinggi daripada sekedar pengetahuan atau definisi ya. Jadi jawabannya adalah jelas yang B. Nah, tentunya kita harus tahu juga dong apa itu learning objektif. Nah, learning objektif adalah pernyataan yang jelas tentang apa yang diharapkan siswa dapat capai setelah mengikuti suatu pelajaran. Nah, di sini mereka harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terbatas pada waktu. Smart dalam merencanakan pembelajaran, penting untuk merumuskan learning objektif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tingkat pemahaman yang diharapkan dari siswa. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jika ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan di kolom komentar ya. Kemudian selanjutnya, Anda mengajar di sekolah dasar dan berfokus pada pelajaran tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Anda ingin menentukan learning objektif yang sesuai untuk siswa di tingkat ini. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan learning objektif yang tepat? Yang A, siswa akan mampu menulis semua peristiwa dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang B, siswa akan menghafal tentang lahir Nabi Muhammad SAW. Yang C, siswa akan memahami peran Nabi Muhammad SAW dalam sejarah Islam. Kemudian yang D, siswa akan menggambar gambar Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang E, siswa akan mengevaluasi dampak sejarah bagi Muhammad SAW pada perkembangan Islam. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Learning objektif yang sesuai untuk pelajaran tentang sejarah Nabi Muhammad SAW di tingkat sekolah dasar adalah yang mencerminkan pemahaman siswa terhadap peran Nabi Muhammad SAW dalam sejarah Islam. Nah, karena itu option C di sini, siswa akan memahami peran Nabi Muhammad SAW dalam sejarah Islam adalah learning objektif yang paling tepat. Karena menekankan pemahaman bukan sekedar hafalan atau pengetahuan faktual. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja dulu dari saya pada pembahasan soal kali ini.
Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini tentunya ya. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja dari saya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. I'm not